Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Utami. NIM 1930201212. Saya dari kelas PGMI 06, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil wawancara saya untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah pendalaman bahasa Indonesia MI dengan dosen pengampu Ibu Haniatus Soliha MPD. Baiklah, di sini saya mewawancarai guru bahasa Indonesia kelas 1 yang bernama Ibu Asroh dan salah satu siswanya yang bernama Fatia Zakiatul Hilma. Mohon maaf sebelumnya karena saya tidak menampilkan video secara langsung wawancara saya dengan Ibu Asroh karena keterbatasan waktu dan tempatnya yang kurang memadai. Nah, Ibu Asroh di sini mulai mengajar di SD, kalau dulu SD 20 ya, tetapi karena sudah ada perembukan dan pembedahan jadi dirubah menjadi SD 2. Nah, Ibu Asroh ini telah mengajar di SD 2 sejak tahun 1998. Beliau mengajar kelas 1 SD dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, berdasarkan yang saya amati dan yang saya tanyakan kepada Ibu Asroh, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Pertanyaan pertama yaitu kendala beliau saat mengajarkan materi kelas 1, yaitu problematika atau permasalahan yang ada pada pembelajaran bahasa Indonesia di SD itu ada berbagai macam katanya. Di antaranya, siswa tidak bersemangat saat guru menjelaskan, tidak berminat dalam pembelajaran sehingga siswa menjadi pasif atau tidak aktif, dan tidak ada niat dalam diri siswa untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Tidak ada gairah dan keseriusan pada diri siswa. Misal nih ya, saat Ibu Asroh mengajar, beliau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa saat beliau selesai memaparkan materi yang beliau ajarkan. Nah, respon dari siswa tersebut hanya diam dan tidak ada yang menjawab atau merespon pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Asroh. Sehingga Ibu Asroh sendiri tidak tahu apakah murid tersebut sudah paham atau belum, atau memang tidak benar-benar mengerti apa yang telah beliau sampaikan. Selain itu, problematikanya adalah keterampilan berbicara siswa masih kurang. Siswa belum terampil dalam mengemukakan pendapatnya, ide atau pikiran, baik melalui pertanyaan atau melalui responded dari siswa tersebut. Masih banyak yang menggunakan bahasa daerah ya, banyak sih ya, walaupun dia masih SD tetapi bahasa daerahnya masih terlalu kental dan bahasa Indonesia sendiri jarang digunakan di sini ya. Jadi masih terbelit-belit antara mengucapkan bahasa Indonesia dengan mengucapkan bahasa daerah masing-masing. Pertanyaan berikutnya yaitu saya pertanyakan kepada Ibu Asroh, apa sih yang bisa dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau problematika yang Ibu jelaskan tadi? Beliau menjawab, yaitu untuk mengatasi masalah siswa yang tidak bersemangat atau tidak berminat dalam belajar, ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
yaitu apakah pembelajaran bahasa Indonesia ini terlalu monoton atau tidak bervariasi sehingga anak bosan dan jenuh mengikuti pembelajaran. Dan jika benar itu penyebabnya, maka guru harus memperbaiki diri, mengubah pola pembelajarannya yang membosankan. Nah, Ibu Asro sendiri mempraktikkan pembelajaran yang cukup unik sih menurut saya, karena beliau menggunakan kertas origami sebagai media pembelajarannya. Beliau menggambarkan atau memotong kertas origami itu menjadi bentuk-bentuk huruf dan dibuatnya lagi sebagian kertas dibentuk huruf mulai dari abjad A sampai abjad Z, dan selanjutnya beliau menggambarkan ya macam-macam hewan. Nah, di sini Ibu Asro membuat mulai dari ayam huruf abjad A sampai hewan yang berabjad Z. Nah, jadi beliau memberikan mengajarkan materi tersebut dengan cukup unik sih, sehingga murid-murid lebih semangat untuk pembelajaran fonologi tersebut. Dan kadang ibu sendiri mengajak siswa-siswanya untuk melakukan nyanyi bersama sambil menari gitu, mempraktikkan apa yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu apa saja kebutuhan bagi siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini. Ibu menjelaskan kemarin kebutuhan yang benar-benar diperlukan oleh siswa yaitu media pembelajaran yang digunakan. Karena memang di sini media yang digunakan itu benar-benar terbatas, hanya separuhnya saja, dan buku pun kebanyakan dari siswa tidak membeli tetapi memfotokopi, sehingga bahan ajar yang dipakai saat mengajarkan tidak bervariasi atau tidak berwarna. Kalau media yang digunakan berwarna kan cukup menarik minat murid sendiri, karena yang namanya anak-anak kan suka yang namanya warna-warna, suka yang namanya menebak-nebak gambar tersebut. Kalau yang tidak berwarna kan relatif monoton dan membosankan. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu alat peraganya. Alat peraganya kurang memadai sih ya, jadi sangat dibutuhkan oleh guru untuk menambahkan variasi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu apa saja hambatan anak dalam proses pembelajaran. Beliau menjawab ada dua faktor yang menghambat anak dalam proses pembelajaran. Yang pertama, faktor internal atau dari dalam diri anak tersebut, bisa dari faktor fisiologis maupun dari faktor biologis. Faktor biologis ini sendiri yaitu masa peka, mulai masa berfungsinya faktor fisiologis yang berhubungan dengan kondisi individu. Nah, selanjutnya yaitu faktor psikologis atau faktor kejiwaan anak ya. Seperti kecerdasan siswa, motivasi yang ada dalam diri siswa, dan minat serta sikap dan bakat. Mohon maaf ya sebelumnya, karena memang rumah saya dekat jalan, jadi suara-suara kendaraan itu masuk semua ke dalam video. Maaf sekali, mohon maaf sebesar-besarnya kepada ibu dosen terhormat. Selanjutnya yaitu ada faktor eksternalnya, yaitu faktor dari luar yang berasal dari lingkungan siswa, baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pertemanannya.
lingkungan pertemanan ini bisa melalui dari teman-teman sebayanya di lingkungan tetangga dekat rumah dan teman-teman di sekolah, lingkungan sosial di sekolah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan hasil dari wawancara saya. Sebenarnya masih banyak, masih ada beberapa, tapi tidak bisa karena keterbatasan waktu tadi ya. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada Ibu Haniatus Solihah atas segala kesalahan yang ada atau yang terjadi dalam pembuatan video ini, baik dari suara yang kurang memadai maupun banyaknya suara-suara lain yang masuk ke dalam video ini. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada Ibu Haniatus Solihah MPD. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya.